Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas Bu Nali ngopi nang warung kopi ning Tum pojoke Pasar Genteng diparani brintik. Rambutnya brintik, mowat mawut modal madul gak surian. Tangi turu durung sikatan langsung nyosor kopine Bu Nali. Maklum, brintik iku sik pengangguran mari di PHK perusahaan sedot WC. Brintik iki areke populer nang kampung. Soale masih sekolah gak tutup. Tapi soal berita kampung arek iki paling update. Kang, sampean ngene duwe Jaya ya? Iya, Sampean iku diapusi. Jaya iku sugih. ngapusi iku dudu urusanku. Iku urusane dhek dhewe karo Gustine Jaya. Lho Kang, sandalmu nang ndi Kang? Kok cekeran ngono? Ilang. Lho gak kon deleki. Sopo sing nyolong? Enggak. Aku biyen ya lahir ya gak sandalan. Kang, sampean iki dirasani lho karo Jaya. Babano ae. Sampean ora nesu. Lah saiki awakmu ngrasani Jaya, Jayane ya gak nesu. Oh iya Kang, pitikmu iku dipangan asune Jaya. Wis, babano wis. Lho kok sampean biasa itu? Gak njaluk ganti. Aku iki malah kaget nek pitikku iku justru sing mangan asune Jaya. Oh iya Kang, sampean wis mangan durung? Durung. Belum duit lah. Pokoknya arek-arek nek adik takon nang omahe Pak Lurah, mesti diwenehi duit asal gelem njoblos Pak Lurah. Wegah aku ora doyan panganan dhewe nek awakmu nyene doyan duit. Kang, tanduranmu rusak, dipangan wedhuse Jaya lho. Jarno ae. Untung doyane tanduran. Nek wedhuse iki mau doyane kayu, wah, malah omahku sing dipangan ambek wedhus. Kang, kowe iki ket wingi mlaku-mlaku ngalor ngidul gak jelas. Lah, makakno. Nek jelas, mesti aku mlakune iku nek gak ngalor ya ngidul. Oh iya Kang, klambi sampean iku sing wingi sing sampean PP iku dicolong wong lho. Jarno, wong iku ya anjene salahku dhewe. Aku mepe klambi tak pamerno nang ngene njaba ya dicolong wong. Oh iya Kang, sampean iki kok saiki mlaku. Sapi sing biasane sampean tumpaki wingi iku nang ndi? Ilang. Lho kok malah guyang-guyu to sampean iki? Lah, untunge dicolong pas aku gak numpaki sapi. Lah nek aku pas numpaki sapi lah ya aku katut ilang sih. Oh iya Kang, bonuse Jaya iku ya luwih gedhe timbangan bayaran bonuse sampean lho. Ya beno apik to. Lho kan ora adil Kang. Ngene lho, adil iku gak mesti kudu padha. Nek kon ambek ayam lak padha sih. Nek kon tak pakani kadul ya apa? Ya kan gak gelem. Oh iya Kang, pelemmu iku mau dicolong Jaya lho. Jarno ae. Lho kok Jarno sih? Lho, lah pelem liyane lak ya sik nyantol lan ndukur. Lagian nek biasane dicolong codot aku ya meneng ae kok. Oh iya Kang, jare wingi omamu keleboran maling ya? Iya. Loh, Kok cuma iya sih? Sampean apa gak ngerti ya? ya ngerti lah. Ya beke barangku iki anjene dibutuhno ambek maling iku. Nah, sapa ya sing sanggup duwe nalar koyok Bu Nali iki mau. Nek sanggup nalare koyok Bu Nali, uripe awak dhewe iki bakal ayem tenan. Bener nggak? Anda tentu pernah bertemu dengan orang seperti Bu Nali. Sosok yang dikagumi banyak orang di sekitarnya. Kali ini saya akan menutup serial penyebab berhenti dari bisnis ini karena alasan yang terakhir, yaitu karena Anda pernah ketemu dengan orang yang kurang terlatih atau tidak diperlakukan baik di bisnis ini. Tidak terurus bahasa lainnya. Dalam model bisnis yang istimewa ini, ada kelemahannya. Maklum ya, karena bisnis ini berbasis jaringan manusia. Mereka datang dari berbagai latar belakang dan pengetahuan. Tentu saja kami dan Anda akan berusaha untuk mengajak seluruh tim yang sudah masuk bukan hanya sekedar jadi agen atau berhenti karirnya stop di bisnis partner saja. Karena tujuannya bukan di sana. Kita berusaha agar masuk di dalam kelompok para pemimpin yang terlatih dengan baik. Namun, ada dua hal buruk yang bisa terjadi dan sulit dihindari. Apa itu? Pertama, sponsor orang baru tidak pernah atau tidak sempat atau tidak bisa melakukan kegiatan startup dengan benar.
dan tidak pernah menghubungkan mereka dengan seseorang yang telah terlatih di bisnis ini sehingga mereka tidak mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah join, di-handle sendiri, diolah sendiri. Sedangkan sponsornya tidak mengerti bagaimana harus memperlakukan mereka. Tidak tahu mana yang efektif dan mana yang tidak. Orang baru ya, perlu sekali terhubung dengan mentor Anda yang sudah lebih terlatih. Baik melalui pertemuan atau dengan bicara tatap muka langsung. Mengapa hal itu penting? Begini ya teman-teman ya, kita ini tercatat di dalam data server Allianz dan AACI. Tetapi boleh jadi mereka tidak mengerti harus melakukan apa dan bagaimana melakukan bisnis ini. Hal yang paling sederhana yang mereka mengerti, ya nggak ada lain kalau dapat nasabah, maka komisinya 5 tahun akan diterima. Tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya? Yaitu mis-selling, misleading, nasabah baru ikut 2 bulan terus berhenti. Atau nasabah pada endingnya nanti mencak-mencak karena tidak seperti yang dijanjikan oleh agen itu. Dan orang-orang yang mis-selling dan misleading ini anehnya ya, rata-rata tidak lama di bisnis seperti ini. Ngomong lah, Bim, gak ngerti apa. Iku gak pinter. Iku anak metel arane. Wes kali iku luput kali iku. Coba cek ya. Anda bisa cek di media. Ya, nasabah yang merasa dibohongi oleh perusahaan asuransi, agennya itu rata-rata sudah pada amblas. Lalu yang disalahkan siapa? Jelas, yang kena getahnya selain nasabah ya leader yang di atasnya termasuk perusahaan. Yang begitu sudah susah payah menjaga kualitas mutu pelayanan bagi nasabahnya dengan biaya yang tidak kecil. Wedus nggak sih? Mereka itu ngecrut sana, ngecrut sini, janji ini, janji itu. Padahal dalam kontrak itu nggak ada. Nasabahnya ya gitu pisan. Ada polis nggak pernah dibaca. Saat ketemu istilah males dan nggak sempat, ya sudah. Itu yang bahaya. Oke, kembali kepada topik tadi. Mungkin agen bedes itu tadi diajak oleh seseorang yang tidak dikenal atau oleh teman yang hanya ikut beberapa minggu pelatihan di bisnis ini dan kemudian kehilangan minat dan kehilangan semangat. Anda semua pasti punyalah tipe agen seperti itu. Bahkan mereka sendiri sampai lupa pernah bergabung sebagai agen asuransi loh. Wah repot sampai butuh terong ya. Ya apa ya? Jadi intinya seorang agen yang tidak pernah di startup dengan benar akan berpotensi menyebabkan dia berhenti. Yang kedua, sponsornya orang baru tadi memiliki cacat karakter baik dalam masalah budi pekerti, ego, keserakahan, tidak tanggung jawab soal keuangan, tidak jujur, susah beradaptasi, enggan diajak kerjasama, atau merasa lebih pintar dari orang lain, plus bergaya bos. Sehingga orang baru itu berhenti dan keluar demi menghindari berurusan dengan sponsor model begini. Nah, apabila kekurangan ini dirasakan oleh downline Anda dan dia belum sempat untuk mengungkapkannya kepada upline yang lebih bertanggung jawab, maka orang baru itu akan keluar tanpa ada seorang yang mengetahui alasan yang sebenarnya mengapa mereka berhenti. Tragis nggak sih? Intinya, dua faktor di atas itu terjadi apabila diajak bergabung oleh teman yang belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bisnis ini, atau dia tidak sungguh-sungguh untuk menjalankan bisnis ini. Oh, wes angel. Kasus seperti ini banyak sekali. Boleh Anda catat hal ini ya. Jika seseorang tidak mengerti bagaimana cara memimpin, bagaimana mereka mengelola respon dan pertanyaan yang terjadi di lapangan, tidak tahu cara membantu mereka, maka siapapun yang bersamanya bisa hilang. Karena sponsornya tidak siap untuk membantu mereka untuk meraih keberhasilan. Kita pun tahu ya, bahwa di dunia ini ada beberapa orang yang berwatak nggak plei atau tidak menyenangkan. Mereka itu bisa loh memanfaatkan dan memanipulasi orang lain demi kepentingan dia sendiri. Yang penting saya dapat untung soal orang lain, ya itu bukan urusan saya. Semakin banyak orang yang bergabung, maka semakin sombong dan lupa bahwa tugasnya untuk mendidik dan melatih itu justru dimulai sejak agen baru itu bergabung.
Meskipun mereka sudah diingatkan beberapa kali, baik secara langsung maupun tidak, seringkali sikapnya ini justru semakin menjadi-jadi. Adigang, adigung, adiguno. Malah mentengkelek. Mentengkelek. Ini hal yang wajar ya. Karena wujud bisnis berbasis jaringan manusia seperti yang dimiliki oleh Allianz ini sangat besar. Dia bisa memberikan potensi bonus yang begitu besar dibandingkan industri yang lain. Bayangkan bonusnya itu tertinggi masih 52 miliar. Mungkin nggak jadi 100 miliar per tahun. Itu hanya dengan manpower belum sampai 50 ribu. Bagaimana kalau manpowernya sampai 1 juta Allianz itu? Belum lagi produknya sangat bermanfaat. Banyak orang berminat. Perusahaannya pun juga the best, number one in the world. Maka orang-orang seperti ini wajar akan tertarik untuk bergabung. Tapi seiring dengan berlalunya waktu, mereka ini akan hilang dari bisnis ini karena berbagai sebab. Apalagi setelah motif buruknya itu diketahui oleh banyak orang. Dia dijauhi oleh teman-temannya, maka karirnya bisa wassalam. Inilah kelemahan bisnis ini, bahwa siapapun bisa masuk di Allianz karena menggunakan kebijakan manajemen pintu terbuka. Dan tidak bisa mereka ini dikeluarkan dengan cara cepat atau diberhentikan sebelum ada bukti kesalahan. Agen asuransi hanya bisa dikeluarkan jika dia menterminasi dirinya sendiri atau melakukan tindakan pidana seperti penggelapan dana nasabah, atau mencuri agen orang lain, atau mencuri nasabah orang lain. Intinya, melanggar kode etik sebagai agen asuransi. Tapi, bagaimanapun juga, Allianz tidak bisa mengeluarkan seseorang jika disebabkan karena dia berwatak buruk, sombong, bergaya bos. Di sanalah peranan support system untuk membantu menyelesaikan para pembocor tangki integritas organisasi. Support system bekerja sedemikian keras untuk memastikan orang-orang yang diajak oleh seseorang yang kekurangan seperti ini dengan cara edukasi, dengan cara mentoring. Ada pepatah, nilai setitik rusak susu sebelangan. Kerusakan setitik dapat menghentikan keberhasilan individu tersebut di dalam bidang ini. Sangat disayangkan ya, jika seseorang berhenti karena ada sponsor yang bersikap buruk atau yang tidak bermoral. Karena boleh jadi, dia adalah orang-orang yang luar biasa. Saya pernah tergelincir dalam urusan seperti ini, dan menjadi tanggung jawab saya secara pribadi untuk memperbaikinya. Sayangnya, dia sudah keluar dahulu sebelum kita bisa memperbaikinya bersama-sama. Lalu, bagaimana solusinya? Carilah upline atau mentor yang jauh lebih tinggi dari Anda sampai Anda menemukan kembali keindahan bisnis ini bagi impian Anda. Dan Anda jangan pernah merasa bersalah jika terpaksa harus melewati upline tersebut, upline gaplei tadi. Yang penting, perhatikan dengan baik seluruh tim Anda, jaga mereka dengan sikap mendidik yang benar, jaga mereka dengan memperbanyak tindakan di bisnis ini. Minta mereka untuk fokus dengan impiannya. Tentu saja, Anda pun juga harus terus bergerak untuk berhasil. Teruslah mencari orang-orang baru, jangan patah semangat, karena tidak semua benih yang Anda tanam pasti akan tumbuh. Ada yang mati, ada yang hidup sesaat terus mati juga. Tapi, ada beberapa benih yang tetap tumbuh dengan kokoh. Dia berubah menjadi pohon yang begitu besar, begitu rindang, menghasilkan buah yang begitu banyak, memberi manfaat bagi banyak orang di bawahnya, termasuk burung-burung yang hinggap di atasnya. Semoga serial saya kali ini tentang 4 hal penyebab seseorang berhenti karena alasan keliru bisa bermanfaat bagi Anda. Jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.